Ya, pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat peta slope atau peta kemiringan lereng, yakni raster atau dam yang sudah diklip dengan suatu wilayah yang kita inginkan. Nah, untuk kita yang inginkan ini adalah Surabaya. Yang pertama kita akan mencari di atribut box yakni slope, dan kita input raster yang sudah diklip dengan SAP wilayah Surabaya. Lalu kita memilih output raster dengan menamainya slope dan save. Untuk output measure kita memilih decrease. Nah, untuk tadi yang output raster tadi ditambah dengan slope terus ke decrease, kita save. Kita run saja, tunggu hingga muncul peringatan ini seperti di bawah ini. Lalu kita lanjut mengulang lagi pada atribut box, klik slope, input raster yang klip Surabaya tadi, dan ini kita memilih persen karena kita akan membandingkan antara decrease atau derajat kemiringan dan persentase kemiringan. Lalu kita run saja dan kita sudah dapat yang persen. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan peta slope atau kemiringan lereng ini menurut tabel berikut ini. Tabel berikut ini merupakan sumber dari Map Vision Indo atau bisa juga dicari di dalam jurnal. Nah, untuk kelas ini terdapat 7 kelas, mulai dari kelas datar hingga terjal. Nah, untuk decrease ini paling tinggi dapat 16 sampai 34. Nah, kita properties dulu, kita ubah pada classification, kelasnya kita buat 5 saja. Hal ini dikarenakan pada tabel ini hanya terdapat 5 kelas saja, mulai 16 sampai 35 dengan klasifikasi curam. Nah, untuk black value-nya kita ubah saja, mulai dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 16, dan 16 sampai 34. Kita ubah saja 2, terus 4, 8, 16, dan paling tinggi kita biarkan saja 34. Nah, untuk selanjutnya kita oke saja. Nah, untuk range-nya sudah berubah ya. Di sini mulai dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, dan paling tinggi 36. Untuk labelnya sendiri kita akan ubah menurut tabel di dalam sebuah pertama kita ubah menjadi datar. 0 sampai 2 itu klasifikasi datar, sedangkan untuk 2 sampai 4 ini kita ubah menjadi sangat landai. Nah, selanjutnya 4 sampai 8 ini menurut tabel termasuk dalam klasifikasi landai. Kita ubah saja landai. Nah, untuk 8 sampai 16 termasuk curam. Oh, sorry, ternyata agak curam. Nah, untuk yang terakhir ini 34 ini termasuk curam. Kita oke saja. Nah, labelnya sudah berubah dari datar hingga curam. Untuk datar ini bisa dilihat pada peta tersebut
Terdapat warna hijau ini menandakan wilayah tersebut memiliki kemiringan datar yakni 0 sampai 2%. Nah, untuk selanjutnya kita ubah yang satunya yaitu persen. Kita ubah mulai dari range hingga tabel. Seperti tadi kita akan mengubah kelas menjadi 5 terlebih dahulu karena tertinggi dari 100% hanya 32. Ini termasuk curam saja. Untuk break value nya kita ubah menjadi, nah kita lihat dulu kata tabel berikut ini. Kemiringan 0 sampai 2 ini termasuk klasifikasi datar. Nah, break value nya kita ubah dahulu menjadi 2. Selanjutnya 2 sampai 7 menjadi 7. Selanjutnya 15. Nah benar 15, kita hapus 15. Selanjutnya 30. Nah, untuk yang terakhir kita lanjut saja, lanjut oke. Nah, range sudah berubah. Selanjutnya kita akan mengubah label. Yang pertama 0 sampai 2 ini datar, dan yang ke-2 sampai 7 ini kita isi sangat landai. Yang ketiga 7 sampai 15 ini kita landai. 15 sampai 20 agak curam, dan yang terakhir itu ada curamnya. Berikut ini adalah hasil dari slope persentase, yakni hasilnya sepertinya hampir sama saja, namun bedanya mungkin hanya sedikit. Pembuatan kontur untuk mengetahui setiap kontur pada daerah Surabaya. Oke, teman-teman, kita buka Alt Toolbox, lalu kita ke Space Analysis Tools, kita ke Surface di atas kanan, Surface, klik, kita ke Contour, Input Raster, kita memakai sesuai kebutuhan kita. Misal saya buat pas setiap 10 meter. Oke. Jika belum terlalu detail, kita buat 1 meter, 1 meter, kita harus tetap 1 meter. Jika terlalu detail, kita coba sesuai kebutuhan kita. Setiap kilometer interval dari setiap garis kontur. Kita ambil contoh di daerah curam tersebut. Kita nyalakan, klik kiri pada layers, klik kiri pada kontur, kita klik label kecil. Kita pilih label field, kita pilih kontur, kita oke. Harus mengetahui setiap meteran, setiap ketinggian pada daerah tersebut. Raster depth itu dikasih 30, 35, 40, dan 45 partai tinggi.
Untuk mengetahui ketinggian bisa diubah lewat Symbology naik sesuai dengan jika semakin merah maka semakin tinggi, jika semakin hijau maka semakin datar. Kita ambil contoh pada kontur oval tersebut. Jika bisa dilihat semakin hijau nilai kontur tersebut akan kecil, jika semakin merah maka nilai kontur tersebut akan semakin besar.